Karena itulah ibu hamil perlu dianjurkan makan pangan lauk pauk, Sumber protein. sumber protein nabati dan hewani. Halo sahabat sehat, selamat datang di Lini Podcast. Kembali lagi dengan saya Zafira. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang zat gizi apa atau makanan apa saja sih yang dibutuhkan untuk mencegah stunting. Nah, kini telah hadir bersama saya Profesor Dr. Hardinsyah MS, Guru Besar dari Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum dari Pergizi Pangan Indonesia, dan juga Ketua dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia. Selamat datang kembali Prof. Hardin. Terima kasih. Apa kabar Kak Zafira? Alhamdulillah Prof. Kalau Prof. Hardin sendiri gimana nih? Baik juga, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Prof. Jadi masih melanjutkan topik sebelumnya nih Prof tentang stunting. Jadi sebenarnya sih zat gizi nih, kita bicara tentang zat gizinya. Jadi zat gizi apa yang penting gitu dikonsumsi oleh ibu hamil supaya untuk mencegah stunting? Ya, kalau kita bicara zat gizi apa yang dibutuhkan ibu hamil mencegah stunting pada janinnya, berarti kan hampir semua zat gizi sebenarnya yang dibutuhkan oleh ibu dan janinnya. Hanya masalahnya seringkali zat gizi apa yang kurang sehingga itu yang perlu kita prioritaskan. Yang lainnya jarang kurang misalnya ya. Nah, zat-zat gizi yang sering kurang, kembali kita lihat tumbuh tadi bisa menambah berat, tumbuh tadi bisa menambah panjang. Nah, kalau kita mencegah stunting berarti menambah panjang si janin. Ya, kalau janin ditelentangin. Kalau di dalam kandungan ya bayinya meringkuk begini ya, sehingga itu ada panjang tulang paha, tulang femur namanya. Itu penduga kalau tulang femur atau pahanya panjang, maka kalau dia telentang lurus itu juga panjang gitu ya. Jadi hubungannya positif gitu. Semakin panjang tulang femur, semakin panjang si bayi nanti akan lahir. Nah, tulang itu dibentuk oleh banyak zat gizi. Jadi kalau zat-zat gizi ini terpenuhi, maka panjang femur tadi, panjang semua tulang belakang, tulang kaki tadi jadi panjang, maka dia tercegah stunting. Zat gizi apa itu? Nah, sebelum jadi tulang, itu ada namanya tulang yang lunak, tulang rawan. Bahkan sebelum jadi tulang rawan itu kayak pasta gigi. Kebayang ya pasta gigi ya? Iya Prof, kayak. Kebayang kan? Pasta gigi kalau dikeluarkan itu lembek tapi bisa menjulur gitu kan? Ya. Nah, di situ ada air karena bentuknya seperti cairan kan? Di situ ada kolagen, bagian dari protein. Di situ ada kalsium, ada fosfor. Apa itu kalsium fosfor? Nggak usah pusing, nanti saya ceritakan di mana sumbernya. Kemudian ada berbagai mineral, ya berbagai vitamin untuk tadi zat-zat vitamin mineral tadi, khususnya nanti kalsium bisa digunakan oleh tubuh untuk membentukkan ini. Nah, ya, jadi lunaknya tulang rawan tadi ada air, berarti ibu hamil pertama harus memenuhi kebutuhan air. Air itu zat gizi. Cairan itu ada di dalamnya air dan zat-zat lainnya ya. Berarti kalau cairan. Ya, kita kadang teh itu cairan, tapi air yang melarutkan teh itu air H2O itu zat gizi. Nah, gampangnya sederhana aja kalau air. Kalau ibu-ibu biasanya minum biasanya sebelum hamil, biasa cukup merasanya, nggak kehausan 6 atau 8 gelas atau 7 gelas, itu jadikan standar awal. Penuhilah 7 gelas tadi atau 8 gelas tadi, kemudian ketika hamil secara bertahap dengan bertambahnya kandungan besarnya janin ya, di awal itu kan berarti ada air ketuban namanya ya. Bahasa kampungnya air ketuban. Ada cairan ya, itu butuh air di sana. Nah, berarti cairannya itu untuk. Jadi rata-rata itu perlu tambahan 2 gelas. Dia kan terus terakumulasi dan berganti ya. Dan si janin ada di dalam kan. Jadi 2 gelas per bulan atau tambahan per hari. Per hari. Kan setiap ibu hamil kalau nggak hamil itu dianjurkan 6 sampai 8 gelas tergantung ukuran tubuh ibu hamil.
dan aktivitas. Semakin besar ibu hamil, semakin aktif, seminggu 2 kali berkeringat, 8. Bahkan kalau rajin olahraga bisa sampai 10-12 gelas karena keringat tadi kan air. Nah, kan tidak banyak olahraga berkeringat ketika hamil. Berarti dari biasa 7 atau 8 gelas, tambahlah 2 gelas. Berarti jadi kalau dia 7 jadi 9 gelas, kalau tadinya 8 jadi 10 gelas. Itu sederhananya. Airnya air apa? Ya air minum yang aman. Sebaiknya ya jangan macam-macam warna-warni yang nggak jelas. Yang jelas aja. Air putih. Kalau mau teh, cek dulu anemia apa enggak. Kalau ibunya kurang darah, jangan biasakan minum teh karena menghambat penyerapan zat besi namanya, zat-zat gizi tertentu untuk membentuk darah merah tadi. Oke, nah itu satu air. Di dalam yang tulang membentuk seperti pasta sebelum dia membentuk tulang menjadi tulang rawan, maka itu tadi perlu yang namanya protein dalam bentuk asam-asam amino membentuk kolagen dia. Kolagen itu cikal bakal tulang, kolagen itu membentuk kulit. Jadi ibu-ibu kalau mau tampak cantik, kolagennya harus jaga. Nggak cepet tua dia. Ya. Biasanya di skincare juga ada tuh, Prof. Ya. Jadi kolagen tadi untuk membentuk cikal bakal tulang. Apa itu protein? Protein apa? Berbagai asam amino semakin lengkap semakin baik. Karena itulah ibu hamil perlu dianjurkan makan pangan lauk pauk. Sumber protein nabati dan hewani. Nah, dalam berbagai kajian berapa banyak itu? 150 gram. Biasanya 100 gram ibu hamil udah cukup. Tapi ibu biasa sebelum hamil ya, 100-120 gram. Kalau untuk kehamilan itu perlu ditambah jadi 150 gram. Berarti nambah 50. Ya, kalau tadi ikan kurang lebih ya seperti 2 ekor ikan kembung yang biasa dijual di masakan Padang digoreng itu ya. Per harinya ya, Prof? Per harinya. Berarti kalau 2 kali makan, sekali dimakan entah itu pagi atau siang, kemudian satu lagi di sore atau malam. Karena 1 ekor ikan itu memang bisa 100 gram, 150 gram, tapi kan ada banyak tulang, kepala. Dagingnya hanya paling 75 gram. Jadi 2 ekor 150 gram. Kalau telur 2 butir, kalau telur kan di luar cangkang sudah 50 gram, 100 gram. Bersih dia kan, nggak ada tulang-belulang lagi. Kalau tempe itu bisa 4 potong 50 gram. Tapi sebagusnya itu dalam penelitian, kalau kita makan 3 jenis, ibu hamil makan 3 jenis lauk pauk sehari itu jauh lebih baik mencegah stuntingnya dibanding 1 jenis. Oh, berarti memang harus beragam gitu ya? Iya, jadi katakanlah sepertiganya 50 gram tempe, 100 gramnya itu hewani, ada telur 1, ada ikan 1 misalnya. Atau kalau sanggup lagi susu 1 gelas misalnya. Kalau nggak ada masalah laktos intoleran, nggak ada masalah alergi, ya, dan mampu nggak ada masalah ekonomi, silakan. Atau memang dia tinggal di daerah banyak susu, murah susu di Pasuruan, di Boyolali. Di dekat Bandung sana, Lembang, Boyolali, silakan. Nah itu yang protein. Di dalam tadi pembentukan tulang yang seperti pasta gigi tadi pada janin, ada berbagai mineral dan vitamin. Mineral utamanya fosfor, tapi kita kalau udah biasa makan nasi nggak kekurangan fosfor. Biasa makan makanan biji-bijian, umbi-umbian nggak kekurangan fosfor. Yang sering kekurangan tuh kalsium. Ya, kalsium itu ada banyak di dalam susu, kubis-kubisan, di dalam susu, ya, juga ada di dalam kacang-kacangan, ya. Karena itu seringkali dari kedelai pun dibuat sari delai mirip susu gitu ya. Biasa ibu hamil juga ya, bisa. Jadi kacang-kacangan, kubis-kubisan tuh kayak brokoli, kol, apalagi kembang kol, kemudian susu, ya. Susu saat turunannya bisa jadi yogurt, ya, gitu, bisa jadi keju. Wah itu sesuai apa enggak dengan budaya makannya, silakan ya. Nah itu tadi protein, kalsium ya. Nah kalsium ini memang
dalam sebelum ibu hamil pun banyak kajian-kajian menunjukkan bagi perempuan tuh seringkali defisien, kekurangan. Jadi nggak hamil aja banyak wanita yang kekurangan. Apalagi ketika hamil kebutuhannya semakin meningkat. Jadi karena itu perlu sebelum hamil perlu juga dipersiapkan supaya ini cukup semua. Ya sebenarnya dengan kita tadi makan tahu, tempe, ya ada edamame, apalagi kacang hijau, kacang merah, ya hati sedikit lebih banyak nanti zat besi di hati ya. Kemudian tadi susu, brokoli, kubis-kubisan, tempe, ya itu kurang lebih ya perlu kita upayakan sekitar, karena tadi di protein hewaninya tadi kalau kita udah makan tempe juga ada masuk sana, tinggal untuk penuhan dari kubis-kubisannya lagi sama dari susunya misalnya, atau kacang hijau tadi ya, yang itu juga paling enggak ya kalau kacang hijau jadi tiap harinya 1 mangkok gitu ya, bisa jadi sarapan kan. Nah apalagi, untuk tadi kalsium tadi bisa digunakan itu perlu ada vitamin C. Supaya bisa digunakan bersama menjadi matriks dengan kolagennya, matriks tulang. Vitamin C itu ada di mana? Ada di buah-buahan, ada di jeruk, ada di tomat, semua buahan segar. Yang biasanya warna kuning ya Prof? Enggak harus warna kuning, kalau kuning tuh nanti karotenoid ya, vitamin A. Itu banyak sudah. Mau musim rambutan makan rambutan, musim duku makan duku, musim pepaya makan pepaya, nggak mengenal musim, kapan saja ada ya. Iya, kalau ya jadi tomat, jambu biji itu banyak sekali vitamin C-nya. Makan 2 butir saja yang saya sebutkan tadi, jeruk atau tomat, jambu biji, itu sudah memenuhi kebutuhan normal sebelum hamil. Ya, tinggal dengan kita tadi makan sayur juga ada yang lalapan, ada yang salad, vitamin C-nya juga katut di sana. Sudah bisa memenuhi. Nah, kalsium tadi bisa dia digunakan lagi-lagi untuk tadi membentuk matriks tulang. Kalau ada vitamin D, membantu penyerapan penggunaannya. Vitamin D ini gimana? Tadi kalau kita makan tempe, makan ikan, itu susu udah ada vitamin D, bahkan ada calon vitamin D juga di dalam. Provitamin ya, Prof? Ya, provitamin D. Nah, kalau kita udah punya provitamin D itu banyak sebenarnya di bawah permukaan kulit ini. Ya, dengan bantuan sinar matahari pagi sampai jam 11 ada namanya ultraviolet B. Itu UVB, ultraviolet B ya, UVB kerennya. Itu akan bisa mengubah calon vitamin D menjadi vitamin D. Makanya berjemur gitu ya Prof biasanya. Iya, kalau berjemur jadi kering kerontang aja ya, kayak jemur pakaian aja. Bagaimana kita memaparkan diri pada matahari, entah itu sambil bergerak, sambil berkebun, sambil nyapu, sambil olahraga ringan, sambil jalan kaki, yang penting pakaiannya jangan gelap. Nah, seperti Kak Zafira sekarang tuh nggak bagus kalau kita berharap dapat perubahan UVB ketika kita paparan matahari sebelum siang hari. Oh, itu sebelum siang ya Prof? Kalau siang? Iya, banyaknya itu sebelum siang kalau kita ingin mendapatkannya, bukan setelah zuhur gitu ya, bukan sore hari. Nah, ibu-ibu kan takut, wah nanti gua jadi banyak flek hitam dong, cepet tua katanya. Lah, buat wanita paling gampang sebenarnya adalah bagian punggung yang lebar. Bisa aja seperti saya ini di tempat panas diginiin kan. Oh, pakai topi atau pakai sunscreen ya. Atau kerudungnya dianukan ke depan, dipaparkan punggungnya paling lebar, tapi baju putih. Baju putih gampang masuk ultraviolet B. Jadi bagian yang paling lebar nangkep ultraviolet B. Jangan dipaparkan ke wajah. Iya, bisa ya, jadi cepat flek nanti kan. Oke. Itu vitamin D, vitamin C. Kemudian ada lagi untuk pertumbuhan ini memerlukan hormon tumbuh. Hormon tumbuh tadi memerlukan protein sudah tadi, juga memerlukan yodium. Yodium dari garam ya Prof? Ya, belilah garam yang beriodium. Tapi kalau suka makan makanan laut, ikan laut itu banyak yodiumnya. Rumput laut itu juga yodiumnya, seaweed, seafood, kerang-kerangan. Selagi yang tidak tercemar merkuri dan arsenik kan gitu, silakan saja.
Jadi itu yodium penting. Nah, seringkali ibu hamil tadi kan pucat, butir darah merahnya kurang. Itu pertanda apa? Bisa karena kekurangan zat besi. Zat besinya banyak di mana? Tadi dibilang. Hati, bisa ayam, bisa sapi, bukan hatimu lah. Iya. Ya, kemudian apalagi banyak di sayuran hijau. Bayam ya Prof? Bisa bayam, kangkung, daun kelor, yang apalagi sayuran hijau umumnya ada di sana. Daun katuk, daun cawi, ya, dan zat besi ini bisa bekerja efektif kalau tadi dia ada protein, udah tadi kan. Kalau dia ada vitamin C, udah tadi. Kalau dia ada vitamin B, itu khususnya asam folat. Itu banyak di mana? Di sayur dan buah. Udah tadi kalau udah makan buah segar, sayur tadi ada udah di dalam. Udah paket komplit. Iya. Jadi dengan kita makan lauk pauk, makan sayur, makan buah, minum yang cukup, ya, ditambah lagi supaya nggak lemes, ditambah karbohidrat. Ya, karena bagaimanapun janin tadi kan juga membentuk daging, dia kan tulang terbentuk kan disalut oleh daging, dan pembuluh darah, sistem saraf sebagainya harusnya lemak yang bagus. Lemak, makan ikan tadi udah lemak bagus, ya, makan kacang-kacangan lemak bagus, makan alpukat udah juga lemak bagus di sana, ya, ditambah lagi, ya, supaya lancar ke belakang tentunya karbohidratnya yang berserat. Tadi sayur ada yang berserat. Jadi tetap perlu makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan minum. Tapi karena sering kekurangan tadi adalah lauk pauknya sama buahnya yang kurang. Nah, itu yang diupayakan. Dan minum, seringkali ibu-ibu hamil merasa nggak haus. Malas, beseran terus, malas ke toilet terus katanya. Jadi nahan minum, padahal janin itu membutuhkan. Jadi jangan sampai kita menahan lapar, menahan haus, padahal itu yang korban si janin. Jadi kalau itu semua terpenuhi, maka pertumbuhan janin itu bagus, normal. Kembali ke tadi, ya. Kalau lihat ini cakram gizi ibu hamil, bagaimana pertambahannya berat badannya minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kalau diukur timbangannya dari berat awal, itu selalu ada kurvanya menuju normal sampai melahirkan. Nah, potensi besar setelah dijaga juga tidak sakit, tidak stres. Tapi kalau ibunya bergizi tapi stres melulu gitu ya. Terus juga kenapa paparan asap rokok juga nggak bisa. Terus lingkungannya nggak baik, baik itu lingkungan stres maupun lingkungan paparan tadi, termasuk minumnya banyak cemaran, residu pestisida misalnya. Ada penelitian kalau dia terpapar pada arsenik, ya, ataupun PB, timbal, dan merkuri, dia terganggu pertumbuhan janin. Makanya katanya ada juga katanya ibu hamil nggak boleh makan kerang untuk menghindari paparan itu kalau Prof. Iya, tapi kalau tahu kerangnya, apalagi di daerah dia, ya, bukan yang di sekitar laut tercemar gitu, itu masih aman, ya, malah dianjurkan ya Prof. Dibutuhkan ada zinc yang tinggi, itu penting. Saya lupa tadi zinc, ya. Jadi kalau kita makan zat besi, umumnya zinc juga katut di dalamnya untuk pertumbuhan, ya. Nah, tadi kan sudah ibu hamilnya ya Prof. Nah, sekarang buat anaknya nih Prof, ketika sudah lahir gimana sih tipsnya? Nah, tetap kalau ibu hamilnya udah bagus makannya, berat badannya dari bertambah 12 sampai 15 kg tergantung tinggi badan dan berat badan awal kehamilan, maka tercegah dari berbagai penyakit, baik infeksi maupun gejolak kolesterol maupun tekanan darah atau gula darah. Maka bayi yang dilahirkan normal, ibu ketika menjadi ibu menyusui, dia cukup punya cadangan zat gizi. Dari air susu ibu? Ya, dari 12 kg tambahan berat badan ibu hamil tadi, itu sepertiganya jadi berat bayi. 3,5, hampir 4, ya. Kemudian sepertiganya itu cadangan. Timbunan lemak, makanya ibu hamil yang sehat itu yang dia rada gemuk, ada timbunan lemak. Cadangan ketika nanti dia menjadi ibu menyusui. Dan sepertiga tadi ya cairan, peningkatan volume darah, ya, yang tadi bahasa sedarnya tadi amniotic fluid atau cairan ketuban gitu ya. Itu kan nanti keluar, katanya pecah ketuban istilah kampungnya gitu kan ya. Nah, pertanda
bahwa seorang ibu hamil tadi udah punya cadangan itu untuk apa? Produksi air susu ibu. Karena itu berikanlah air susu ibu sampai usia bayinya 6 bulan. ASI eksklusif, ASI saja. Itu cukup untuk pertumbuhan si janin. Mudah-mudahan tidak ada gangguan penyakit. Kalau ada gangguan penyakit, cedera, jatuh dan sebagainya, lain lagi masalahnya ya. Nah, berarti kalau untuk bayi memang air susu ibu aja udah cukup ya, Prof? Air susu ibu saja udah cukup. Lagi-lagi tadi sejak kehamilan harus diatur, payudaranya dirawat, ya berkali-kali menjelang melahirkan, termasuk setelah menjadi ibu menyusui statusnya. Nah setelah 6 bulan mulai dikenalkan MPASI ya, Prof? Iya, MPASI. Berbagai pure itu umumnya dari buah, bisa dicampur sama sayur. Karena kalau udah dengan sayur terlalu banyak serat ya, kan tidak baik di awal mengenalkannya banyak serat. Jadi berbagai pure yang berwarna-warni sekalian mengenalkan cita rasa. Ada pure buah naga, ada pure pepaya, ada pure pisang, ada pure alpukat, kombinasi lagi. Alpukat dan ini campur jeruk, campur ini. Nah, itu semua sekaligus memperkenalkan anak jadi suka makan buah-buahan, beragam makanan. Nanti juga ayamnya juga bisa di pure. Pure itu kan dalam bentuk halus gitu ya. Dan nasi jadi dan ayam cita rasa dikenal, kemudian dia juga lahap makan menyuap. Lagi-lagi cara mengasuhnya penting dengan kegembiraan, happiness, bukan diserahkan sama pembantu. Kalau pembantu kan mukanya serem dulu ya. Kalau dikasih tugas, kalau kasih duit ketawa kan. Nah, jadi itu maksud saya tadi, tidak hanya fisiknya, tapi psikososialnya juga harus diasuh gitu, sehingga sampai 6 bulan tadi, 8 bulan, 9 bulan, terus bertahap makanannya mulai agak semakin kasar ya, gitu. Sampai mulai 1 tahun mulai dikenalkan makanan keluarga secara bertahap juga. Boleh makan nasi berarti, Prof? Boleh yang lumat-lumat dulu, bukan kayak nasi padang nih. Nasi padang tuh saya lihat kalau di kota kelahiran saya tuh keras-keras gitu ya, yang lembut ya. Paling nggak usia 2 tahun dia udah bisa makan bersama. Ya, pedas apa enggaknya tergantung ngelatih pedas apa enggak gitu ya. Nah terus Prof, tadi kan salah satunya kan air susu ibu ya. Berarti kalau misalnya nggak bisa gitu, si ibu nggak bisa memberikan itu, apakah ada pengganti lainnya, Prof? Ya, konsul aja ke dokter. Ada peraturan pemerintah Permenkes kok itu ya, bahwa kalau ibu entah itu karena stres, entah itu ibu meninggal, entah itu putingnya bermasalah, kentop, nggak keluar ASI, maka konsul aja. Solusinya ya pemberian pengganti ASI. Jangan ide sendiri tiba-tiba dikasih Jangan nasi. diri sendiri yang menentukan. Yang penting niat dulu dari orang tuanya. Sejak merencanakan hamil tuh udah punya niat ke sana gitu. Jangan belum apa-apa, apalagi sekarang cuti kan udah mulai 6 bulan ya. Iya, itu iya, cuti melahirkan 6 bulan sekarang. Jadi artinya buat wanita-wanita muda kerja yang akan punya anak semakin diberi kemudahan oleh regulasi. Baik, terima kasih banyak Prof Hardin untuk info terkait ini nih. Cegah stunting ya. Tadi. Nah, bagaimana sahabat sehat? Menarik banget kan, ternyata banyak banget informasi yang bisa didapatkan mengenai tips-tips supaya mencegah stunting, baik dari ibu hamil hingga ke bayinya saat lahir dan juga saat tumbuh gitu. Nah, jangan lupa untuk tetap ikuti Lini Sehat, dan juga kamu bisa subscribe channel YouTube Lini Sehat dan like video ini. Sampai bertemu di video Lini Podcast lain. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.